Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Lah kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga kalian segera bisa membeli smartphone idaman kalian, amin. Sebagai catatan, semua HP yang dibahas dalam video ini terdapat link pembelian yang terletak pada deskripsi. Lah kocak. Punya budget 3 jutaan tapi ingin main game Genshin Impact lancar? Tak usah pusing memilih HP yang mana, pilih saja Poco X3 Pro. Alasannya, HP ini adalah smartphone kelas menengah premium dengan chipset paling sangar, yakni Snapdragon 860. SoC 8 inti reinkarnasi dari Snapdragon 855 Plus ini memiliki arsitektur Cortex A76 dan proses fabrikasi 7 nanometer yang cukup modern. Proses fabrikasi yang kecil memungkinkan sebuah SoC bekerja pada kecepatan tertingginya dalam waktu lama, karena panas yang dihasilkan dapat ditangani dengan baik. Namun, faktor utama yang menyebabkan Snapdragon 860 punya performa gaming yang sip tentu karena GPU Adreno 640 yang punya shading unit besar, yakni 384. Dalam pengujian yang dilakukan oleh Jagat Review, Snapdragon 860 mampu membuat Poco X3 Pro menjalankan game Genshin Impact pada setelan grafis highest 60 fps. Frame rate yang didapat stabil pada kisaran 40-55 fps. Kadang-kadang bisa turun ke 30-40 fps ketika sedang terlibat duel. Performa yang seperti ini sesuai dengan kapasitas SoC premium. Selain SoC, memori penyimpanan UFS dan RAM yang lapang juga berpengaruh terhadap kelancaran bermain. Varian terendah Poco X3 Pro dijual dengan harga 3,5 jutaan. Ketahui potensi lain yang dimiliki HP ini, kelebihan dan kekurangan Poco X3 Pro. Berikut spesifikasi lengkapnya yang berasal dari GSM Arena Official. Ini dia harga terakhir kami cek, namun dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Banyak yang bilang bahwa Redmi Note 10 Pro adalah HP yang all-rounder. Pasalnya, HP ini punya kemampuan yang merata di berbagai sektor, termasuk kemampuan gaming. Dalam pengujian Jagat Review, game sim seperti PES 2021, Mobile Legends, dan PUBG Mobile dapat dijalankan pada setelan grafik tertinggi. Untuk PES Mobile 2021, frame rate stabil di 60 fps. Keandalan Redmi Note 10 Pro dalam menjalankan berbagai game ini tak lepas dari chipset Snapdragon 732G yang kencang, serta memori internal UFS 2.2 dan RAM besar. Tidak lupa pula layar AMOLED-nya punya refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate yang tinggi pula, yakni 240 Hz. Touch sampling rate yang tinggi membuat HP dengan cepat merespons perintah jari Anda untuk segera mengeksekusi tindakan. Main game di HP ini juga makin asyik karena speakernya stereo dan daya tahan baterainya mumpuni. Berikut spesifikasi lengkapnya yang berasal dari GSM Arena Official. Ini dia harga terakhir kami cek, namun dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Realme 9 Pro memiliki desain dan kamera yang keren. HP ini pun merupakan salah satu ponsel dengan penampilan paling unik di level harga 3 jutaan. Akan tetapi, karena ditenagai SoC yang kencang, HP ini sanggup menjalankan berbagai game berat dengan lancar. Dengan proses fabrikasi 6 nanometer, SoC ini bisa menjamin performa tinggi dengan suhu yang relatif tak panas. Sektor lain yang membuat Realme 9 Pro cocok dipakai main game adalah layar IPS dengan refresh rate 120 Hz dan baterai awet 5000 mAh. Adapun skor Antutu yang menembus sekitar 400.000 menjadi penegas bahwa HP ini memang siap untuk aktivitas gaming. Berikut spesifikasi lengkapnya yang berasal dari GSM Arena Official. Ini dia harga terakhir kami cek, namun dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Samsung Galaxy M20 35G tidak hanya memiliki desain cantik saja, ternyata untuk bermain game pun HP ini juga lancar. Hal ini memang bukan tanpa sebab. Pasalnya, ponsel Samsung ini dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 750G dan sejumlah spesifikasi lain yang mendukung. Sebut saja layarnya yang berukuran lebar berukuran 6,6 inci panel TFT LCD. Layar yang lebar membuat main game lebih seru. Keunggulan layar ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Alhasil, tampilan animasi lebih halus dan respon layar lebih cepat. Kembali ke dapur pacu, Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Pemilihan ini memang bukan tanpa alasan. Selain performanya yang kencang, chipset ini sudah mendukung koneksi 5G yang cepat. Ini membuat bermain game online lebih optimal. Untuk penggunaan harian maupun gaming, Samsung membekali HP ini dengan baterai 5000 mAh. Baterai ini diklaim mampu bertahan hampir 1 hari untuk penggunaan wajar.
Tentu ini sangat membantu Anda yang sering bermain game dalam waktu lama, sehingga tidak perlu repot mengisi daya. Berikut spesifikasi lengkapnya yang berasal dari GSM Arena Official. Ini dia harga terakhir kami cek, namun dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Saya doakan semoga kalian segera bisa membeli smartphone idaman kalian. Infinix berusaha menggempur pasar Indonesia dengan ponsel mid-range dengan spesifikasi yang unggul. Seperti yang coba ditawarkan dalam Infinix Zero 5G. Ponsel ini hadir dengan konsep smartphone kencang berdesain stylish. Untuk bermain game, HP ini mengandalkan chipset MediaTek generasi baru yakni Dimensity 900. Chipset ini menghasilkan performa yang kencang dengan dukungan RAM 8GB. Dengan spesifikasi ini, game-game berat bisa dimainkan lancar tanpa ada penurunan frame rate berarti. Selain chipset dan RAM, ponsel Infinix ini dilengkapi tambahan RAM virtual sebesar 5GB. Tentu ini akan mendorong performa Infinix Zero 5G lebih optimal. Tidak heran, bila Anda mengoperasikan HP ini terasa tanpa lag dan lancar. Meski dipersiapkan untuk gaming, HP Infinix ini menghadirkan susunan kamera yang berbeda. Infinix memang memakai kamera utama 48MP. Namun, ternyata Infinix mengganti kamera ultrawide dengan kamera telefoto 2x zoom. Untuk hasil fotonya sangat memuaskan untuk kelas HP 3 jutaan saat ini. Infinix tidak lupa menghadirkan layar berukuran 6,7 inci dengan spesifikasi yang lengkap. Layar ini sudah mendukung resolusi Full HD plus bahkan touch sampling 240Hz. Sedikit disayangkan, layarnya masih panel IPS dan desain kamera depan yang terlalu besar. Layar ini sudah mendukung resolusi Full HD plus bahkan touch sampling 240Hz. Sedikit disayangkan, layarnya masih panel IPS dan desain kamera depan yang terlalu besar. Berikut spesifikasi lengkapnya yang berasal dari GSM Arena Official. Ini dia harga terakhir kami cek, namun dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Sekian pemaparan tentang deretan HP gaming dengan harga Rp3 jutaan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantumu menemukan jodoh yang tepat. Jadi, ponsel gaming manakah yang akan kamu ajak pulang? Coba komen di kolom komentar, ya. Sebagai catatan, semua HP yang dibahas dalam video ini terdapat link pembelian yang terletak pada deskripsi. Saya doakan semoga kalian segera bisa membeli smartphone idaman kalian, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No more.